Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikannya kita boleh melangkah dan menjalani hari ini. Dan kita percaya kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Semoga kita menjadi orang yang sama-sama mau mendengar dan melakukan kehendaknya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 53. Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang hidup yang menguatkan kami untuk boleh menapaki hari demi hari. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami agar kami boleh melangkah dalam kebaikan-kebaikan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 120, Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Mazmur 120 ayat 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Difitnah. Bapak Ibu sudah pernah difitnahkah di sepanjang hidup ini? Dan kalau sudah pernah, berapa kali? Ada yang mungkin sering, ya mungkin karena jadi orang yang selalu, mungkin biasanya orang sering difitnah itu cara hidup kita yang mungkin berbeda dari orang lain, dan orang tidak tahu, akhirnya menghakimi. Atau mungkin kita selalu ada di depan gitu ya, kita selalu punya tugas-tugas yang banyak, dan kita mungkin ada di organisasi, dan di dalam keluarga kita aktif, orang-orang yang aktif khususnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang jarang difitnah, atau kadang pernah gitu ya, sekali dua kali, dan merasa kayaknya baik yang sering maupun yang jarang nggak pernah ada yang orang suka difitnah gitu ya. Dan difitnah itu lebih mengerikan daripada dimarahi atau dikritik depan mata, karena kita nggak tahu, dan hampir semua fitnah itu biasanya tidak benar. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang memfitnah kita dan hendak menjauh kita? Biasanya kalau dunia ini selalu, kalau tidak kejahatan balas kejahatan, atau kita sabar aja nanti biar Tuhan yang balas. Nah, tapi intinya sama, balas juga gitu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan dan apa yang dikatakan Mazmur hari ini, kita mau belajar sama-sama bahwa orang Kristen itu harus menjaga nama baik Tuhan. Apa maksudnya? Bapak Ibu, dalam bacaan kita, si pemazmur ini tinggal di sebuah tempat asing, dan suku Meseh ini, Bapak Ibu, penulis ini dia tinggal di daerah wilayah Turki Arabia ya, suku Meseh, suku Kedar. Ini menggambarkan, berarti bisa dibilang ini ditulis setelah saat atau setelah pembuangan, di mana pemazmur berada dalam pembuangan dan merasakan sindiran permusuhan dari orang-orang setempat. Jadi dia difitnah sama orang-orang di mana dia dibuang gitu ya. Di tempat pembuangan itu kan, kalau bangsa Israel mau gak mau tinggal sama bangsa lain. Jadi karena dia dijajah, kalau Indonesia dijajah sama Belanda, orang Belandanya datang. Kalau ini orang kitanya dibawa ke sana gitu. Ibaratnya kalau misalnya Belanda penjajahan, terus kita dibawa ke Belandanya, otomatis kan dia tinggal sama bangsa lain, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda.
Dan di tempat pembuangan orang Israel ditanya gitu kan, kamu siapa Allahnya, karena kan agamanya beda, kepercayaannya beda gitu. Dan karena beda otomatis kan jadinya orang karena nggak kenal, dan fitnah itu selalu hadir selain karena orang nggak suka, tapi karena orang nggak kenal. Nah jadi fitnah dialami oleh pemazmur, dan bukan hanya lagi soal hanya sekadar omongan, tapi sudah menuju kekerasan, menuju provokasi. Nah, pemazmur mencari Tuhan untuk meminta kelepasan, dan pemazmur sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan menjawab saat dia kesesakan. Jadi dia udah tahu bahwa Tuhan satu-satunya di mana dia bisa datang, di mana dia bisa mengadu. Dan ini bukan pengalaman pertamanya dia. Dan pemazmur mencoba ibaratnya dia kayak ngadu sama Tuhan, nih Tuhan, musuh-musuhku tuh kayak gini tuh. Kenapa sih mereka memfitnah, apa untungnya sih? Gitu. Jadi yang menarik adalah dibanding dari mazmur yang lain, mazmur-mazmur yang lain itu biasanya tendensinya karena dia disakiti orang fasik, dia pengen juga biar Tuhan yang balas. Nah, kalau di sini enggak, dia lebih bertanya, kenapa sih orang bisa jadi fasik? Kenapa sih orang bisa jadi fitnah gitu. Jadi dia tidak mau membalas, tetapi bertanya, kok bisa ya manusia seperti itu. Dan tadi adalah satu yang dimention, yang disebutkan soal kayu arar. Kayu arar ini adalah kayu yang sering dipakai untuk bahan bakar, bikin panah, sama juga buat bikin api unggun. Kenapa? Karena kalau ini menunjukkan bahwa kalau bilang pembuat panah berarti nyelekit gitu, nah tajam. Seperti panah kalau dilepas dari busur, kena kesasaran pasti kena titik itu berbahaya banget. Dan sama ketika dibakar, berarti kan fitnah itu kan biasanya dari bumbu ke bumbu, dari mulut ke mulut, akhirnya makin parah, akhirnya gambaran orang yang dibicarakan itu jadinya makin hancur. Nah, tetapi si pemazmur tidak mau menyerahkan pembalasan, tetapi dia mau belajar. Dari sini bisa kita lihat dia juga mungkin bersama-sama dengan kita saat ini, kenapa orang bisa jatuh pada fitnah. Bentuknya reflektif gitu. Kita juga bisa loh kayak gitu. Kita juga bisa kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita bisa jadi orang memfitnah, kita bisa jadi orang juga yang ngomongin orang lain padahal belum tentu kebenarannya secara langsung. Semoga hari ini kita jadi para pemfitnah ya. Kita jadi orang-orang yang berkata jujur, benar, dan rasanya sih nggak perlu ya, sekalipun ada orang nyakitin kita mungkin kepo pengen tahu, kayaknya nggak perlu sampai ke fitnah deh. Jangan ikut dalam proses pemfitnahan orang, karena kita adalah orang-orang yang dibesarkan sama Tuhan dengan cara hidup dalam kejujuran dan tidak suka tuh ngurusin kehidupan orang lain, apalagi menjelek-jelekan. Semoga kita menjadi orang-orang yang jujur hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kami harus hidup dalam kebenaran, dan jauhkan kami dari kata fitnah Tuhan. Kami tidak mau difitnah, dan kami juga tidak mau memfitnah orang lain. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.